Kemarin kalau malam ngojek tapi nggak punya motor. Sekarang nama wali muridnya M Soleh bukan Pak Cecep. Hayo lo, ternyata datanya beda guys. Hola netizen yang tercinta, Deddy Mulyadi masih getol menggali keterangan demi keterangan terkait kasus Pina Cirebon yang diselimuti kabut misteri. Banyak narasumber dari berbagai pihak ia sambangi demi mengorek peristiwa keji 8 tahun silam itu. Terbaru, Deddy Mulyadi mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh netizen yang budiman sebagai pelaku di balik kasus Pina Cirebon. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat dalam kasus Pina Cirebon. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin mengkorek kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Deddy Mulyadi lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Selanjutnya, Deddy Mulyadi sempat mengecek ijazah SMP milik Peggy. Tidak ada pertanyaan yang menonjol dari Deddy Mulyadi terkait ijazah SMP tersebut. Selain itu, Deddy Mulyadi mengecek akte kelahiran milik Peggy Setiawan. Namun, tinta yang tertera di akte kelahiran Peggy sudah terlihat luntur. Deddy Mulyadi sempat kesulitan membaca akte tersebut. Deddy Mulyadi lalu menanyakan ijazah SMK milik Peggy Setiawan. Namun, Peggy mengatakan bahwa ijazahnya belum ditebus sejak lulus. Deddy Mulyadi pun merasa heran dengan Peggy yang belum menebus ijazahnya sekian lama. Akan tetapi, Peggy kesulitan untuk menjawabnya. Dalam kesehariannya, kata Peggy, dirinya bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tidak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy Mulyadi pun keheranan dengan Peggy lantaran tidak memiliki motor. Peggy mengaku tidak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, coba perhatikan kepalanya si Peggy, matanya, bibirnya. Menurut kalian kenapa itu kayak gitu? Coba kalian perhatikan. Satu lagi deh. Peggy, kau kan orang Cianjur. Coba atuh sekali-kali mah maneh teh ngomong teh bahasa Sunda. Coba bisa tuh maneh ngomong bahasa Sunda. Kan orang Cianjur, Lin. Orang Cianjur mah orang Sunda. Maneh ngomong bahasa Indonesia wae. Cintai atau tanah Sunda, tanah kelahiran. Kalau memang kau orang Cianjur mah, sok sekali-kali mah geura ngomong teh bahasa Sunda. Sing bener, sing lancar. Jeung hiji deui eta ka maneh kunaon eta lugak-ligek gitu eta beheung jeung panon bararang-bororong, mata, bibir luwai-liwai. Kemarin kalau malam ngojek tapi nggak punya motor. Sekarang nama wali muridnya M Soleh bukan Pak Cecep. Hayo lo, ini bakal rame lagi nih guys. Tahu kan Peggy Setiawan Cianjur? Jadi ada salah satu channel YouTube yang ngunjungin sekolahnya dulu lah ya. Cari fakta nih tentang sekolahnya, sekolah SD ya khususnya ya. Dan tahu nggak sih ternyata datanya beda guys. Dari data ejaan nama, dari data nama orang tua itu beda. Tanggal lahirnya juga beda guys. Ijazah sama data di sekolah itu beda. Oke, dari nama ejaannya aja udah beda. Kalau yang dari sekolah itu double G, belakangnya Y. Jadi PEGGY gitu, Peggy Setiawan. Tapi kalau di ijazah yang tanpa foto itu biasa PEGI ke satu guys. Kemudian dari nama orang tua, ternyata nama orang tuanya M Soleh bukan Pak Cecep. Gimana dong? Dan yang ketiga itu tanggal lahirnya tahun lahirnya bukan 97 tapi 96, di ijazahnya 97 ya. Ya infonya sih katanya dulu waktu sekolah dititipkan, jadi walinya itu M Soleh bukan Pak Cecep karena dia dititipkan menurut informasi di channel YouTube tersebut ya guys. Tapi nggak tahu gimana benarnya, atau mungkin karena di sekolah itu ada yang namanya Peggy, jadi akhirnya dipilihlah sekolah itu untuk buat ijazahnya gitu kan, karena tahu di dalamnya ada nama Peggy. Tapi entahlah, itu cuma pendapat aja ya, cuma kayaknya mungkin ya, dan belum pasti juga gitu kan. Tapi yang aneh itu nama bapaknya itu M Soleh,
Dan tahun lahirnya itu tahun 96, kok di ijazahnya 97 gitu kan. Kalau misalkan emang didaftar 96 pasti ijazahnya 96, laportnya pun 96 bukan 97 gitu kan. Di ijazah juga kan nama orang tuanya tertera tuh, Cecep D. Setiawan gitu kan. Tapi kok data di sekolah itu kok M. Soleh gitu kan. Hah? Nah ini tuh yang benar yang mana? Namanya juga, namanya ejaannya apa? Peggy atau Peggy gitu kan, pakai Y, double G pakai Y gitu kan. Menurut kalian gimana? Hah? Coba ditelaah deh. Udah gitu aja. Hai. Aduh, hampir keceplos ya. Aduh, mana belum izin keceplosan lagi ya. Izin dulu lah keceplosannya, biar tenang, tidak tergesa-gesa, agar tanpa beban, lidah tak bertulang, mulut tak berbusa, bukan? Jadi di mana kemarin ini Peggy Cianjur sudah klarifikasi ya, video call di acara Uya Kuya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga sudah mendatangi rumah Peggy Cianjur ini ya, bersama dengan bapaknya Pak Cecep ya. Jadi ini sudah klarifikasi di dua tempat. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada kalian ya netizen, kalian ingin apa dari Peggy Cianjur ini sebenarnya? Misalnya kalian menjawab, kami ingin agar Peggy Cianjur ini ditangkap oleh polisi karena Eki dan Tina. Nah, pertanyaan saya, di mana buktinya gitu loh? Adakah buktinya si Peggy ini, Peggy Cianjur ini, Eki dan Pina, ada buktinya tidak? Kalau nggak bisa membuktikan, gimana anak orang mau ditangkap? Tapi namanya Peggy bang, anak Moonraker. Pertanyaan saya, siapa bilang Eki dan Pina Peggy? Oh, Linda yang kesurupan bang. Enggak, Linda bilang Egi, bukan Peggy. Oh, polisi bang. Polisi dapat informasi dari mana namanya Peggy? Oh, pasti dari yang ditangkap itu bang, yang 9 orang. Ya, yang 9 orang itu kuli bangunan. Salah tangkap. Kalau orang salah tangkap, di mana bisa dapat nama Peggy? Jadi ini ngawur gitu loh. Ya, ngawur. Terus dari dulu kalian ingin agar Peggy ini atau anak bupati itu dihipnotis. Nah, setelah si Peggy ini bersedia dihipnotis, kalian curiga, kalian bilang, paling udah disetting, Uya Kuya udah dibayar. Loh, terus mau kalian gimana? Kemudian kalian bilang, tes DNA bang. Seandainya tes DNA, apakah kalian semua akan percaya? Nggak akan gitu loh. Paling sebagian kecil yang percaya. Nanti kalian ketika tes DNA, kalian akan bilang, dokternya settingan, dokternya dibayar. Terus maunya gimana? Terus nanti kalian bilang, ambil bang ijazahnya yang ketinggalan di SMA itu bang, atau SMK itu bang. Nanti misalnya bener diambil ke sana ijazahnya, ditebus. Kalian akan bilang, oh gurunya udah dibayar, udah disetting. Terus nanti kalian komen, oh disumpah aja bang si Peggy itu bang, dan anak bupati itu bang. Lah, nanti sudah disumpah kayak kemarin pakai buku itu, terus kalian bilang itu buku palsu bang, masa pakai buku pelajaran disumpah. Terus nanti kalian suruh klarifikasi. Setelah mereka klarifikasi, kalian akan bilang, tuh kan bang, mereka selalu klarifikasi, betul ramalan Hargumai, pelakunya akan selalu klarifikasi. Loh, berarti kan kalau begitu nggak bisa membela diri dong. Terus mau kalian gimana agar mereka diam gitu? Kalian bilang ini bilang itu, mereka cukup diam aja, nggak usah klarifikasi. Ntar saya ngomong begini, kalian akan bilang, abang udah dapet amplop bang ya, udah dibayar bang ya. Loh, ini udah mulai jauh gitu loh. Terus kalian bilang, tapi bang kemarin ada itu saksi namanya Raden siapalah, dia bilang Pak Cecep adalah sopir bupati itu bang, Pak mantan bupati itu Sanjaya. Sementara kemarin Peggy Cianjur dan bapaknya itu bilang bapaknya nggak bisa bawa mobil ya, di wawancara Kang Deddy. Nah sekarang kalau si saksi kemarin yang muncul itu bilang bapaknya sopir, punya nggak dia foto dan video Pak Cecep lagi nyupir, lagi mengendarai mobil? Punya nggak dia bukti? Karena dia yang bilang Pak Cecep supir, tunjukkan buktinya, foto atau video. Ya, kalau nggak ada, sementara ini Pak Cecep bilang nggak bisa nyupir, berarti ini saksi dari mana datangnya muncul? Sama kayak Aib dulu dan Mel bilang katanya dia melihat Peggy kuli bangunan di tempat kejadian. Ditanya di mana buktinya, nggak bisa membuktikan, cuma kata-kata saja. Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah informasi itu. Terus selanjutnya kalian akan bilang, tapi Bu Widya bilang bang,
itu memang anak bupati bang, si Peggy itu. Tuh, saya tanya, si Bu Widya itu punya foto nggak? 2 aja atau video 2 aja yang mereka kumpul bersama, punya nggak? Nggak punya. Terus saya tanya, kok kalian yakin? Dari kata-kata Bu Widya, oh iya bang, karena Bu Widya utusan Allah bang, karena Bu Widya ini indigo bang, punya kelebihan. Bukan itu yang saya tanya, punya nggak dia 2 foto atau 2 video keluarga ini kumpul? Nggak ada bang. Ya udah, kita nggak bisa gitu loh, pakai rasa-rasa gitu, pakai perasaan gitu, pakai cuma kalau ngomong begitu aja semua orang bisa. Yang diperlukan di sini bukti gitu loh, jangan ditelan mentah-mentah. Kadang karena kita yakin dengan si Bu Widya, suatu saat dia meleset, kita akan tetap percaya. Yang kemarin tuh kan Bu Widya bilang ini ada hubungannya dengan mantan Kapolri Dai Bahtiar. Saya kasih tahu kalian ya, Dai Bahtiar itu Kapolri tahun 2001. Mungkin salah kalian ada yang belum lahir. Jadi udah lama sekali, udah buyut dia jadi Kapolri tahun 2001, Dai Bahtiar. Dan anaknya pun itu jadi Kapolres Cirebon itu setelah kasus Pina. Kasus Pina Agustus 2016, sidang Oktober 2016 selesai. Kemudian anaknya Dai Bahtiar itu jadi Kapolres Cirebon itu Desember 2016, jadi udah nggak ada hubungannya. Kemudian ini kasus ditangani di kota Cirebon oleh wali kota yang berkuasa. Jadi di Cirebon itu ada bupati, ada wali kota. Kalau kotanya ini wali kota Cirebon yang menangani ini. Jadi hampir nggak ada sangkut pautnya dengan bupati tersebut. Ya, kemarin Bu Widya itu bilang putri adalah Linda. Dari situ aja saya udah ini nggak bisa informasi langsung ditelan mentah-mentah seperti itu, ya harus disaring. Dan ada yang bilang, tapi bang kemarin dia naik motor bang, anak wakil ibu bupati itu bang, itu nggak mengendarai motor, dia iklan kacamata, dia pakai kacamata, terus dia naik motor, dia kakinya turun gitu loh, kayak jadi bagi saya kayak mendorong motor, terus udah adegannya selesai. Kalau mengendarai motor dari jarak ini dia mengendarai, kakinya naik ngegas gitu loh, begini naik motor, dia nggak mengendarai seperti ini loh. Nah, seperti dia nggak mengendarai itu. Ya, jadi jangan termakan oleh hoax. Silakan putar videonya lagi. Jadi kalian bisa cek PT saya ya. Sampai sekarang saya konsisten. Saya yakin Peggy Kuli Bangunan tidak bersalah. Saya yakin semua yang ditahan di sana itu tidak bersalah. Dan saya yakin anak Pak Cecep ini dan Ibu Wakil Bupati itu, anaknya itu juga tidak bersalah gitu loh. Ya, jadi ini bukan orang miskin dizolimi orang kaya gitu loh. Ya, bukan Kuli Bangunan dizolimi oleh anak bupati. Tapi cek dulu bener nggak ini anak bupati gitu loh, ya.